Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan kita. Salam perjuangan. Di segmen kedua ini kita akan mengulas tuntas perihal putusan sela Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, ya, perihal case Raden Diki Samanta, itu anggota. Baik, mungkin yang lebih paham terkait masalah case tersebut, kita langsung ke Bung Ahmed. Bung Ahmed minta gambaran lah, penjelasan juga terkait masalah dari awal kronologisnya, kenapa sih bisa Raden Diki Samanta ini di PHK. Silakan. Bung Dede, terima kasih. Terkait dengan case PHK sepihak yang saat ini sudah masuk proses peradilan di PHI Bandung, itu dilatar belakangi terkait permasalahan tindak pelanggaran yang dituduhkan kepada salah satu anggota kita, Raden Diki Samanta, berupa pemalsuan surat keterangan dokter, bahwa yang bersangkutan juga memang sakit saat itu. Cuman berdasarkan apa yang disampaikan dari Diki Samanta itu sendiri, bahwa surat dokter yang diberikan itu merupakan surat dokter salinan, karena ada permintaan dari admin terkait surat dokter yang hilang oleh admin itu sendiri, sehingga saudara Diki memberikan surat salinan kopi surat dokter itu sendiri. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba yang bersangkutan saudara Diki dipanggil oleh pihak manajemen terkait masalah keabsahan surat dokter, sehingga kasus tersebut sampai pada tahap proses peradilan di PHI Bandung saat ini sedang kita jalankan. Mungkin itu yang menjadi latar belakang permasalahan di case di PHK Diki Samanta. Untuk case itu sendiri, manajemen ini kan tadi Bung Ahmed bilang jika dia itu memasukkan surat dokter, apakah dia itu sudah melalui bukti-bukti yang konkret atau ada putusan gitu dari lembaga yang memutuskan bahwa benar-benar dia itu sudah memasukkan gitu. Di pada posisi tersebut, kita sebagai PUK sebenarnya sudah beberapa kali melayangkan surat mempertanyakan terkait permasalahan yang dialami oleh Diki Samanta. Kita juga minta semua pihak pada saat itu dalam pertemuan tersebut untuk dipertemukan agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Cuman yang jadi permasalahan adalah pihak-pihak manajemen yang terlibat, baik admin, supervisor maupun foreman yang merupakan atasan Diki Samanta, itu selalu mangkir menghadiri proses bipartit atau proses klarifikasi yang kita lakukan di KAP waktu itu di Karawang. Tapi kenapa saudara Raden Diki Samanta ini bisa beracara atau melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrialnya itu di Bandung? Karena kalau misalkan kita ketahui juga bahwa kita ini memiliki PKWTP itu sendiri. PKWTP sudah jelas-jelas menyatakan bahwa setiap ada permasalahan bahwa Pengadilan Jakarta Utara yang bisa menindak atau menyelesaikan perselisihan itu. Itu bagaimana tanggapan dari Bung Ahmed? Itu juga yang kemarin tim kuasa hukum dari PUK yang saya sendiri mewakili sebagai kuasa hukum, itu kita masukkan dalam eksepsi. Sudah mengajukan eksepsi terkait kewenangan kompetensi relatif, bahwa kita mengacu pada perjanjian kerja di salah satu pasal yang menyatakan bahwa ketika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan itu bersifat tetap, tidak berubah. Makanya kita mengajukan eksepsi masalah kompetensi kewenangan relatif itu sendiri. Begitu Bung Dede. Terus apa sih yang bisa mendasarkan bahwa
apa namanya pemalsuan surat dokter itu bisa menyebabkan si saudara Diki Samanta ini di PHK? Kalau ditanya masalah dasar, kita balik lagi ke peraturan perundang-undangan di pasal 158, bahwa di 158 pemalsuan dokumen atau sejenisnya itu merupakan kesalahan berat yang memang tidak bisa dilakukan proses di PHI sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan negeri. Pengadilan negeri tempat dia domisili atau apa bukan? Pengadilan negeri, kalau untuk pengadilan negeri itu biasanya sesuai dengan domisili. Karena apa? Terkait pasal 158 yang sudah sama-sama kita ketahui itu sudah dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 PUU. Jadi ketika terjadi kesalahan berat selama belum ada keputusan tetap dari pengadilan negeri pidana, itu tidak bisa dilakukan proses PHK terhadap pekerja. Ini kan kalau tadi apa namanya Bung Ahmed menjelaskan terkait masalah sabab musabab, ya, ini bisa di PHK dari apa namanya perusahaan. Kita tahu bahwa bahwa ini masuk ke ranah apa namanya kesalahan berat. Kenapa sih bisa PUK apa sih namanya mau membela? Yang kita perlu garis bawahi bahwa PUK ADM tidak pernah mau melakukan untuk membela sebuah kesalahan, tapi yang kita lakukan adalah membela apa yang menjadi hak-hak pekerja yang dilanggar oleh oknum-oknum manajemen di sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi kalau dibilang kita orang salah kita bela, ya tidak boleh juga. Tapi ketika ada pelanggaran terkait hak-hak yang memang dilanggar, nah disitulah kita melakukan upaya-upaya hukum, upaya-upaya perjuangan. Karena dalam hukum juga itu menganut asas presumption of innocence, artinya ada asas praduga tak bersalah, di mana perlu ada proses klarifikasi terlebih dahulu sebelum memang nanti kita ke tahap-tahap yang lebih lanjut lah, mungkin itu. Tapi sebelum melakukan apa namanya persidangan, PUK sudah melakukan mediasi nih apa namanya case tersebut, baik dari segi apa dari manajemen itu sendiri maupun instansi pemerintahan sebelum ke PHI. Terkait hal tersebut, kita sebagai PUK yang memang menerima kuasa dari mulai bipartit sampai dengan tahap peradilan yang sekarang kita jalani, kita melakukan tahap-tahap tersebut. Salah satunya kita juga melayangkan surat tripartit ke Sudin Jakarta Utara, di mana di posisi Sudin Jakarta Utara itu menolak untuk melakukan proses mediasi di Jakarta Utara mengacu pada Undang-Undang 13 tahun 2003, bahwa ketika terjadi perselisihan maka yang dilihat adalah salah satunya adalah wilayah domisili si pekerja itu sendiri. Bukan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 terkait masalah waktu atau wilayah dia bekerja. Oh bukan, kalau 2004 itu kan berbicara masalah perselisihan. Ada 4 perselisihan. Bahwa 2004 itu masalahnya 4 yang bisa dijadikan perselisihan dalam sebuah hubungan industrial. Jadi ketika sudah bermediasi, sudah ada mediasi dari Sudinakar dan SIDA, apa namanya Sudinakar itu melimpahkan berarti ya? Bukan melimpahkan. Jadi ketika kita mengajukan surat mediasi, Sudinakar itu menolak dengan alasan Undang-Undang 13 mengenai domisili si pekerja yang saat ini bekerja, penempatan kerjanya itu ada di wilayah Karawang. Berarti setelah itu sudah melakukan mediasi belum dengan apa namanya Dinas Karawang? Terkait hal tersebut kita juga sempat mendapatkan surat panggilan, cuman saat itu kita menerima surat panggilan ketiga, karena surat panggilan pertama dan kedua kita tidak mendapatkan karena memang secara penyuratan salah alamat, karena yang dikirimkan itu ke alamat casting plan, sehingga kita
mempunyai itikat baik lah saat itu untuk berkunjung ke Dinas Kerawang terkait mengklarifikasi terkait adanya info yang beredar pemanggilan terhadap pekerja atau anggota kita atas nama Raden Diki Samanta. Bahwa di sana juga kita sampaikan bahwa kita juga menolak untuk dilakukan proses mediasi karena kita mengacu pada perjanjian kerja. Walaupun Sudin Jakarta Utara juga menolak. Nah, di sini akhirnya ada kerancuhan, dilema. Artinya apa? Dinas Kerawang pun tidak mau melakukan mediasi. Karena apa? Secara perjanjian kerja setiap perselisihan diselesaikan di Jakarta Utara. Kembali lagi ke PKWTT. Karena juga kita selain masalah PKWTT ya perlu kita sama-sama kita ketahui dalam masalah perjanjian khususnya di hukum perdata pasal 1338, ketika perjanjian itu sudah sah maka perjanjian itu mengikat. Artinya mengikat apa? Perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang bersepakat. Selama tidak ada kesepakatan untuk membatalkan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berlaku kepada kedua belah pihak tersebut. Makanya kita tetap menganggap bahwa wilayah hukum yang berhak untuk mengadili permasalahan anggota kita Raden Diki Samanta itu ada di wilayah hukum Jakarta Utara. Nah, dari pertemuan atau klarifikasi Dinas Tenaga Kerja Karawang, ada hasil apa? Kalau mereka mengeluarkan anjurankah atau misalkan masukankah buat kita atau saran buat kita gitu? Nah, ini dia hal yang cukup menarik yang perlu kita sama-sama garis bawahi atau mungkin bila perlu kita cetak tebal. Ketika judul surat itu ternyata luar biasa berdampak. Salah satu surat yang dikeluarkan oleh Dinas Karawang itu sendiri, bahwa dalam pernyataan surat tersebut isi pokok dari surat tersebut adalah Dinas Karawang itu menganjurkan untuk dilakukan proses mediasi di Jakarta Utara. Karena apa? Dinas Kerawang meminta kita untuk menghormati atas perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja itu sendiri. Karena berdasarkan apa yang kita sampaikan ketika kita melakukan kunjungan ke Dinas Kerawang, kita hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama masalah PKWTT di pasal 5, masalah domisili hukum. Yang kedua juga kita hanya menyampaikan masalah di pasal 1338 hukum perdata itu sendiri, masalah perjanjian. Tetapi pada akhirnya perusahaan atau penggugat itu sendiri mendaftarkan gugatan itu di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Nah, ini juga agak sedikit menarik, dibilang menarik juga sedikit menggelitik sebenarnya. Nih, Pak. Apa nih yang menggelitiknya, Pak? Kita sebagai tergugat, sebagai orang yang dirugikan, seharusnya secara logika hukum, ketika orang yang dirugikan oleh salah satu pihak, yang menggugat seharusnya siapa? Yang dirugikan. Tapi ini agak lucu, kenapa yang menggugat itu justru orang yang merugikan kita? Seakan-akan dipaksakan, seakan-akan tergesa-gesa, seakan-akan bagaimana? Kita gambarannya. Ya, menambahkan tadi Bung Dede apa yang disampaikan oleh Bung Ahmed tadi. Makanya kenapa dari posisi awal tadi yang mengajukan gugatan ke Sudin Jakarta Utara yang mendaftarkan itu PUK SPLM SPSI PT ADM mendaftarkan itu ke Sudin perselisihan case-nya Diki itu ke Sudin Jakarta Utara. Nah, pas saat kita lagi proses melakukan mediasi tersebut, ternyata pihak perusahaan mendaftarkan pelisihannya ke Dinas Karawang. Yang tadi sudah disampaikan sama Bung Ahmed, yang posisi hasil di dalam surat yang memang judulnya anjuran, tapi dalam hasil surat itu masing-masing pihak harus menghormati dan mematuhi perjanjian kerja yang sudah dibuat.
Ya, jadi saat yang Studinaker itu kita yang mendaftarkan, karena kita sebagai pengurus serikat pekerja yang memang salah satunya itu untuk melindungi hak-hak bekerja. Ya, itu kita daftarkan di Studinaker Jakarta Utara. Ini ada pertanyaan lagi nih, perihal masalah kemarin yang kita ketahui adalah adanya putusan selah. Begitu ya Bang? Ya betul. Terkait masalah PHK Raden Djeni Samandaik, Pengadilan Negeri Industrial pasti. Nah, putusan selah ini berarti kan ada ada upaya hukum yang PUK lakukan terkait dari jawaban penggugat itu sendiri. Itu melakukan apa? Kita sedikit agak flashback di awal, bahwa dalam gugatannya itu didaftarkan di PHI Bandung. Maka ketika kita hadir ke sana, kita juga belum mendapatkan surat gugatan secara resmi. Kita hanya mendapatkan relas panggilan dari PHI Bandung, sehingga kita hadir ke sana sekaligus mengklarifikasi. Yang pertama, kita memang menghadiri persidangan karena memang ada surat panggilan resmi dari Pengadilan Bandung itu sendiri. Yang kedua, kita juga ingin mengklarifikasi kepada majelis hakim saat itu, bahwa kita sebagai tergugat belum menerima atau mendapatkan gugatan dari pihak penggugat. Nah, dalam gugatan tersebut juga kita di tim kuasa hukum sedikit juga menggarisbawahi masalah kewenangan, sehingga untuk jawaban yang kita sampaikan terkait gugatan tersebut, kita juga memasukkan eksepsi terkait kewenangan kompetensi relatif. Artinya apa? Bahwa kita tetap mengacu pada perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak, bahwa PHI Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara akuo yang saat ini dalam proses peradilan di Bandung. Mungkin itu, Bung Dede. Nah, perihal eksepsi yang dituliskan atau dimasukkan ke dalam gugatan hakim sendiri, itu ada namanya putusan selah. Itu kalau bisa, boleh tidak kita tahu putusan selah itu menyatakan apa sih? Putusannya seperti apa sih? Ini akhirnya ada hal yang menarik. Kalau kita berbicara tadi di petun, putusan selah itu ada di putusan akhir seolah-olah. Karena apa? Di petun kita menjalankan proses satu, pembuktian. Ya. Yang kedua, sudah ada proses pemanggilan saksi fakta. Yang ketiga, sudah ada pemanggilan saksi ahli yang memang saat itu baik penggugat ataupun tergugat tidak menghadirkan saksi ahli. Artinya apa? Tahapan proses peradilan dari awal sampai akhir itu sudah kita lalui di petun. Tapi justru yang keluar adalah terakhir itu adalah putusan terkait eksepsi. Nah, beda dengan yang sekarang kita jalani di PHI, bahwa eksepsi diputus dalam putusan selah, di mana memang sama-sama kita ketahui kemarin juga saya selaku perwakilan dari PUK yang menerima kuasa hadir dalam persidangan di tanggal 5 Mei itu dalam rangka pembacaan putusan selah, di mana putusan selah itu juga mungkin kita sudah sebagai tim kita sudah memprediksi kemungkinan hal ini terjadi, karena kalau kita lihat sebenarnya dengan pembuktian alat bukti yang kita ajukan itu sudah memenuhi syarat si majelis hakim ini untuk menolak pengadilan Bandung ini untuk mengadili perkara tersebut. Cuman sama-sama kita ketahui pada faktanya dalam putusan kemarin juga disampaikan majelis hakim menolak eksepsi yang kita ajukan. Nah, jadi sebenarnya hal-hal seperti ini memang kita sudah prediksi, sehingga kita juga punya alternatif lain dalam upaya hukum lain ya. Karena kita juga sudah bisa ketika kita memprediksi ini bakal terjadi, maka ada hal yang kita siapkan, dan kita juga sudah menyiapkan itu dalam pokok perkara. Karena putusan selah ini belum membahas masalah pokok perkara, sehingga kita sebagai kuasa hukum sudah menyiapkan jawaban-jawaban
yang akan sebagai perlawanan nanti ketika persidangan memang harus dilanjutkan di Di Bandung. Saya agak menggelitik juga nih Bung Ahmed terkait masalah hasil dari putusan setelah itu sendiri. Yang saya mau pertanyakan, perihal yang Disnaker telah mengeluarkan anjuran berupa bahwa masing-masing pihak harus menghormati hasil atau kesepakatan kedua belah pihak perihal PKWTP itu sendiri. Itu dijadikan dasar oleh Disnaker Karawang. Nah ini dari PHI Bandung sendiri yang notabene itu menjadi domain pegangan kita buat melanjutkan ke hukum selanjutnya, itu mengambil hukum bahwa eksepsi kita ditolak. Yang menjadi dasar pertimbangannya apa? Itu mungkin Bang Ahmed yang kita pasti bertanya-tanya terkait masalah. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa penggugat dalam hal ini manajemen mengacu pada domisili pekerja itu sendiri. Ditambah lagi mungkin ada pertimbangan masalah seolah-olah kita sudah menjalankan mediasi, padahal dalam surat tersebut disampaikan dalam surat tersebut bahwa kita belum pernah melakukan mediasi. Bahkan sampai sekarang pun kita sebagai PUK yang sebagai kuasa hukum itu belum pernah menerima yang namanya risalah mediasi. Berarti mediasi itu dijadikan dalil oleh majelis hukum buat pertimbangan dasar hukum. Betul. Memutuskan putusan setelah itu terkait eksepsi kita. Dengan mengenyampingkan bahwa hukum perdata di pasal 1338 bahwa perjanjian itu adalah undang-undang secara tegas, bahwa perjanjian yang disepakati dua pihak merupakan undang-undang. Ini masalah asas lex specialis generalis, bahwa hukum khusus itu harus mengalahkan hukum yang bersifat umum. Kita harus mendapatkan hukum yang bersifat khusus. Artinya apa? Ada perjanjian kedua belah pihak yang memang mengikat. Prioritas. Cuman apakah ini mungkin kehilapan dari sebuah majelis hakim atau memang ini kewenangan mereka dalam memutus sesuatu berdasarkan apa yang mereka pikirkan, sehingga fakta-fakta hukum yang kita sampaikan dalam persidangan itu tidak terlihat di sana, bahkan cenderung tidak dianggap dalam proses keluarnya putusan setelah itu sendiri. Oke, Bung Ahmed, mungkin sedikit Bung James, ini saya mau bertanya terkait masalah tadi yang Bung Ahmed sampaikan kepada kita, tanggapan dari PUK perihal dari putusan selanjutnya, apa yang akan PUK? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Ahmed sebagai ketua tim advokasi di PUK SPLM SPSI PT ADM, ya kita ini memang sudah kita prediksi baik dari hasil petun maupun dari hasil case PHI Bandung, case-nya di Kisamanta, itu sudah kita prediksi. Yang memang kita tidak terfokus pada permasalahan mengalokasi tempus tadi yang sudah disebutkan sama Bung Ahmed tadi. Kita akan tetap melakukan mengadvokasi anggota kita di PHI Bandung. Makanya kita bukan hanya terfokus di eksepsi kita. Berarti akan lanjut, Bang. Kita akan lanjutkan di PHI Bandung sampai kelar, sampai maksimal. Bahkan kalaupun memang itu sampai ke kita ke kasasi, kita akan lakukan. Ya, kita akan lakukan sampai mentok, baik itu case-nya di Kisamanta maupun case-nya petun. Ya, semua akan kita lakukan. Upaya-upaya hukum yang memang biasa dan yang sangat luar biasa. Ya, karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita PUK SPLM SPSI PT Kisamanta tidak pernah keluar dari koridor hukum, karena kita sebagai organisasi hukum yang berbadan hukum, jadi kita tidak pernah keluar dan kita akan melakukan upaya hukum. Dan mudah-mudahan harapan kita, keadilan itu tetap ada di dalam hukum itu sendiri. Dari PUK sendiri, Bang, ya tidak kita misalkan upaya-upaya selain dari PHI itu sendiri, apakah upaya kemitraan misalkan dengan lain atau misalkan dengan hakim itu sendiri? Ya,
tentunya kita juga akan melakukan komunikasi, karena kita juga memang kita PUK yang baru lahir pada tahun 2017, dan kita juga baru melakukan upaya-upaya advokasi tersebut tuh sampai ke PHI baru, karena apalagi di Bandung. Tentunya kita juga akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak serikat pekerja yang ada di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Yang saat itu memang kita pernah bertemu dengan kawan-kawan KSPI dan KEP itu yang ada di Bandung, dan alhamdulillah dari hasil pertemuan diskusi yang kita lakukan itu, kita banyak mendapatkan ilmu yang memang mungkin mereka berpengalaman. Ya, mereka berpengalaman bukan hanya di pengadilan, mungkin juga berpengalaman di jalanan seperti unjuk rasa dan segala macamnya. Dan insya Allah kita akan melakukan komunikasi dengan mereka ya, yang ada di Jawa Barat untuk melakukan konsultasi ya, untuk berkoordinasi dan berdiskusi tentunya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin terkait masalah ini tadi diceritakan ada konsolidasi atau pertemuan dengan serikat-serikat lain di Jawa Barat. Itu yang notabene kalau kita tahu bahwa itu adalah notabene termasuk ke dalam vendor-vendor yang rekanan kita di perusahaan. Itu mungkin apa tanggapan mereka terkait kes PHK yang ada di mereka? Ya, mereka menyambut positif apa yang PUK lakukan terhadap anggota ya, karena tadi itu merupakan salah satu yang merupakan tugasnya PUK, pengurus serikat pekerja, untuk melakukan pelindungan, pembinaan untuk menuju kesejahteraan. Jadi mereka menyambut positif karena ini mungkin menjadi tolak ukur buat mereka sebagai vendor-vendor, sebagai komponen. Kalau tadi dari posisi kita tidak melakukan perlawanan, bagaimana dengan mereka yang perusahaan-perusahaan yang skala sekecil? Ya, karena apa yang kita lakukan selama ini masih dalam tahap normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kita tidak pernah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di NKRI, wabil khusus peraturan-peraturan yang melingkupi hubungan industrial. Kita tidak pernah keluar dari koridor itu. Apa yang kita lakukan selama ini selalu mengikuti koridor-koridor yang ada. Ya, apa yang kita tuntut hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena apa yang kita alami faktualnya di yang kita pekerja yang ada di dalam itu semuanya itu ya di bawah undang-undang semua. Memang aneh. Harusnya perusahaan yang sebesar ini ya skala internasional itu sudah mempunyai harusnya sudah mempunyai PKB, tapi karena kita juga baru sadar mungkin di tahun 2017 kita melakukan mendirikan serikat pekerja, yang di situ alhamdulillah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat banyak sekali tentang organisasi serikat pekerja, tentang hubungan industrial, tentang tenaga kerjaan dan yang lain-lainnya. Kita kembali ke hubungan perihal, bisa dijelaskan tidak sedikit gambaran lah ke kita mungkin kondisi di PHI itu sendiri atau nanti ke depannya kita seperti apa? Mungkin terlepas dari apa yang sudah kita jalani saat ini terkait adanya permasalahan yang memang sekarang kita sedang beracara di PHI Bandung, mungkin ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa kita hadir di sana sebagai PUK, bahwa perlu kita ketahui juga yang hadir beracara untuk di PHI Bandung itu sendiri hampir mayoritas itu untuk yang pekerja itu diwakili setingkat DPC maupun DPP, baik itu Federasi SPMI maupun KEP. Dan untuk yang lebih menariknya lagi, untuk setingkat DPC atau kalau di SPMI PC, pimpinan cabang, itu memang dilakukan oleh orang-orang yang profesi. Dalam artian apa? Mereka memang mempunyai lisensi advokat. Nah,
Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai PUK, khususnya di ADM. Mudah-mudahan kedepannya ya agenda-agenda seperti ini bisa kita ambil hikmah bahwa ada pelajaran-pelajaran penting yang memang nanti bisa menjadi modal dasar buat teman-teman baik pleno maupun anggota dalam menjalankan sebuah organisasi serikat pekerja itu sendiri. Jangan sampai kita berorganisasi tapi buta akan pengetahuan, buta akan ilmu masalah ketenaga kerjaan, sehingga organisasi hanya sebatas simbol, hanya sebatas sebuah perkumpulan-perkumpulan yang tidak mempunyai nilai-nilai perjuangan, baik perjuangan secara moral maupun secara yang nyata melalui upaya-upaya hukum. Mungkin itu Bung Dede yang bisa ditambahkan. Ya, teman-teman, kita sudah mendengar secara langsung terkait masalah Petun maupun masalah PHI Bandung yang di segmen kedua ini. Mungkin kalau sebenarnya kita pengennya lebih jauh lagi kita gali, karena mungkin berhubung dengan waktu juga. Terima kasih mungkin Bung James, Sama-sama Bung Dede. Bung Ahmed. Mudah-mudahan kita doakan keduanya sehat terus. Amin. Sukses terus. Pokoknya apa yang kita sekarang kita perjuangkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin kita ini hanya sebuah proses yang mana dikategorikan salah satu bentuk dari ikhtiar sesungguhnya, teman-teman. Ya, tetap teman-teman semangat. Kita sudahi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.